Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 6 April 2021 atau tanggal 23 Sya'ban kalau nggak salah. 23 Sya'ban 1442 Hijriah. Akan melanjutkan materi yang kemarin, usul fikih, fi ta'rifi usulil fikhi wa mawadihi wa faidatihi, mengenai definisi usul fikih, sasaran usul fikih atau objek usul fikih, dan kegunaan usul fikih, di halaman ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu, fikih itu lugotan menurut bahasa, al-fahmu artinya paham. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ucapan kamu. Fahimtu, aku paham, kalamaka, ucapanmu. Yakni fahimtu, aku paham. Wastilahan, dan menurut istilah, al-ilmu bil ahkami syariati, fikih itu mengetahui kepada hukum-hukum syariat, alati yang mana torikuha, jalannya itu al-ijtihadu, ijtihad. Jadi fikih itu mengetahui hukum syariat, alati yang mana torikuha, jalannya itu al-ijtihadu, dengan ijtihad. Kal ilmi, seperti mengetahui, bi anna niyata, bahwa sesungguhnya niat itu, fil wudu'i, di dalam wudu, wajibatun, wajib, wa nahwi dalika, dan yang lainnya. Minal masailil ijtihadiyati, dari masalah ijtihadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu, amal itu, bin niyati, tergantung niatnya. Innamal a'malu, amal itu, bin niyati, tergantung niatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wal wudu'u, dan wudu itu, minal a'mali, termasuk perbuatan ya. Ini pegawaian, perbuatan. Bihilafil ilmi bidawati wasifati, berbeda dengan ilmu mengetahui tentang dat dan sifat, kal ajsami, seperti jismun, tubuh, wal arodi, dan sifat-sifat tubuh, wal ilmi, dan ilmu, bil ahkamil akliyati, tentang hukum-hukum akal, wal hisyati, dan indrawi, kal hisabi, seperti ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu hitung, wal hindasati, ilmu teknik, wal musikia, dan musik, ilmu musik, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wal ilmi, dan ilmu bil ahkami syariati, dan ilmu tentang hukum-hukum syariat. Wal hisyati, dan indrawi ya gitu. Alati, yang mana laisa torikuha al ijtihadu, yang mana jalannya bukan dengan ijtihad. Kal ilmi, seperti mengetahui, bi anna shalawatil khamsa, bahwa sesungguhnya salat yang 5 waktu itu, wajibatun, itu wajib. Wa anna zina, dan sesungguhnya zina itu, muharramun, diharamkan. Wa nahwi dalika, dan yang lainnya. Minal masailil qat'iyati, dari masalah-masalah yang pasti. Fala yusammal ilmu, maka tidak dinamai ilmu tersebut bimadukiro, fikhan, yang disebut barusan itu fikih. Maka ilmu tersebut tidak disebut ilmu fikih, katanya gitu. Al ilmu, ilmu sekarang. Ilmu itu sifatun, sifat, yang kasifu, yang terbuka, biha, dengan sifat tersebut, al matlubu, yang dicari, yang dimaksud, inkisha, pantaman, terbuka secara sempurna.
Summal ilmu, kemudian ilmu itu yanqasimu terbagi ila doruriyin kepada ilmu doruri, wa nadori dan ilmu nadori. Ilmu itu ada ilmu doruri dan ada ilmu nadori. Pad doruriyu, maka ilmu doruri itu apa? Doruri itu ma perkara layah taju yang tidak membutuhkan pitah silhi dalam menghasilkan ilmu tersebut. Ila nadorin memerlukan pemikiran. Jadi ilmu doruri itu ilmu yang sesuatu yang tidak membutuhkan dalam menghasilkan ilmu tersebut kepada pemikiran. Kal ilmi, seperti mengetahui bi annal wahida, bahwasanya satu itu nisful isnaini, setengah dari dua. Jadi seperti ilmu mengetahui bahwa satu itu adalah setengah dari dua. Wan nadori, sekarang ilmu nadori ma sesuatu yahtaju yang membutuhkan pitahsilihi dalam menghasilkan ilmu tersebut ila nadorin memerlukan pemikiran. Ilmu nadori itu kal ilmi, seperti mengetahui bi annal wahida, bahwa satu itu nisfu sudusin, satu itu setengah dari seperenam al isna asyaro, dari 12. Jadi contohnya kal ilmi, seperti mengetahui bi annal wahida, bahwa satu itu, bahwasanya satu itu nisfu sudusi, setengah dari seperenam al isna asyaro, dari 12. Coba dicek lagi ya, ini hitungannya benar tidak gitu. Kan ini memerlukan pemikiran. Kemarin sudah didiskusikan ini dengan teman-teman yang dari guru-guru ya gitu ya, saya di sekolah, dan juga pernah disampaikan kepada Ustadz Mahmud. Katanya benar, dicek lagi ya. Ilmu nadori itu ya, yang memerlukan pemikiran. Yang tadi mudah, satu itu setengah dari dua. Kalau yang ini memerlukan pemikiran gitu ya. Kemudian an-nadru, nador. An-nadru itu al-fikru, berpikir, al-matlubu, yang dicari, bihi, dengan berpikir tersebut, ilmun, ilmu, audonun, atau dugaan. Kalau don itu dugaan tapi kuat gitu ya. Kalau di persentasi don itu 75%. Kalau udah sampai ilmu 100% atau yakin ya. Kalau syak itu 50-50, 50%. Kalau wahmun itu 25% kebenarannya. Jadi an-nadru itu al-fikrul matlubu, berpikir, al-matlubu, yang mencari, yang dicari bihi, dengan berpikir tersebut, ilmun, mencari ilmu, audonun, atau dugaan yang kuat. Suudon, husnudon. Itu ya ada don. Tapi dalam Al-Quran kalau ada kata-kata don, alladzina yadununa ya yadunu, dalam Al-Quran biasanya don itu maknanya yakin, artinya yakin. Wad dalilu, sekarang dalil, petunjuk. Ma sesuatu yumkinu, yang memungkinkan atawasulu ya. Atawasulu itu sampainya. Dalil itu ma sesuatu yumkinu, yang memungkinkan atau wasulu, sampainya, bisohihin, dengan jalan yang soheh, bisohihin ari, dengan benarnya pemikiran, pihi, dalam dalil tersebut, ila matlubi, kepada yang dicari, min ilmin, baik itu pengetahuan, awadonin, atau itu sangkaan. Gitu ya. Al-jahlu sekarang. Adamul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui sesuatu. Jahlun itu tidak mengetahui sesuatu. Idraku syai'i, atau
memahami sesuatu, ala hilapin beda dengan hakikatnya. Al jahlu itu adamul ilmi bisyai, tidak mengetahui sesuatu. Au idraku syai'i, atau memahami sesuatu, ala hilapin berbeda dengan hakikatnya. Ma huwa lahu, dengan hakikatnya gitu. Wa yusamal awalu, wa yusama, dan dinamai al awalu yang pertama, al jahla, jahlun. Al jahlul basiti itu bodoh, tapi bodohnya tunggal, bodoh yang sederhana. Wasani yang kedua, al jahlal murakabi, bodoh murakab, yang merangkap, double gitu ya bodohnya. Don itu al idrakur rajih li ahadil amroini. Don itu al idrakur rajih li ahadil amroini, itu memahami yang kuat dari salah satu di antara dua perkara. Jadi don itu memahami, itu pemahaman yang kuat di antara salah satu di antara dua perkara gitu. Don itu. Wal waham sekarang al idrakul marjuhi, ya prasangka yang lemah, li ahadil amroini, kepada salah satu di antara dua perkara. Wahmun itu al idrakul marjuhi, itu prasangka yang lemah, li ahadil amroini, untuk salah satu di antara dua perkara, itu wahmun. Asyak sekarang, syak itu ragu itu ya. Al idrakul mustawa, pemahaman yang sama, bainal amroini, antara dua perkara itu. Gitu ya. Jadi syak itu al idrakul mustawa, pemahaman yang sama, bainal amroini, di antara dua perkara. Pataroddudu, maka ragu-ragunya fi qiyami Zaidin, mengenai berdirinya Zaid, wa nafihi, dan tidak berdirinya Zaid, ala sawai, sama gitu ya. Jika kita ragu-ragu antara kita kalau kita ragu-ragu tentang pengetahuan kita apakah Zaid itu berdiri, keyakinan kita apakah Zaid itu tidak berdiri, sama ya gitu ya, maka itu asyakun, dinamai syak. Kalau ragu-ragu, kita ragu-ragu tentang Zaid itu berdiri ataupun tidak berdiri, maka itu namanya syakun. Itu syak 50-50 gitu ya, 50% kita menganggap itu Zaid itu berdiri, tapi 50% tidak berdiri, berarti itu syakun. Wa ma rajhanis subuti awil intipai donun, serta kuatnya Zaid itu berdiri dari awil intipai, atau tidak berdiri, donun itu adalah don. Kuatnya dugaan Zaid itu berdiri atau tidak berdiri, tapi yang kuatnya itu berdirinya, maka itu donun. Wa ma marjuhin fi ahadihima, kalau ada yang dilemahkan salah satunya, wahmun, maka itu adalah waham. Wahmun itu ya praduga, tapi waham itu tadi itu kan kalau di presentasi hanya 25% lah gitu kebenarannya. Wal muradu bil ilmi fi tarifil fikhi, yang dimaksud dengan ilmu dalam tarif fikih, yasmulu donu, mencakup don. Yang dimaksud dengan ilmu dalam tarif fikih termasuk don. Li'anal aksarul fikhi, karena kebanyakan fikih itu dununun, merupakan sangkaan. Gitu ya. Wal al-mabhasus sani, sekarang pembahasan kedua, fi maudu'i usulil fikhi, mengenai sasaran atau objek usul fikih. Wa maudu'uhu, dan sasaran usul fikih itu rojiun, kembali, ila isbatil adillati, kepada menetapkannya dalil, lil ahkami, untuk hukum,
wa subutil ahkami dan menetapkannya hukum bil adilati dengan dalil. Ulangi lagi. Wa maudu'uhu dan sasaran atau objek fikih usul fikih itu rojiun kembali ila isbatil adilati lil ahkami kepada menetapkan dalil untuk hukum. Wasubutil ahkami dan menetapkan hukum bil adilati dengan dalil. Ka isbati qaulihi ta'ala seperti menetapkan firman Allah Ta'ala wa atuz zakata bayarlah zakat liwujubiha karena wajibnya zakat wasubuti wujubiha dan tetapnya wajib zakat itu bihi dengan qauluhu ta'ala ucapan Allah Ta'ala wa atuz zakat bayarlah zakat. Amrun itu merupakan perintah bi'ita zakati mikeun zakat memberikan zakat. Wal amru dan perintah itu lil wujubi menunjukkan kepada wajib. Yuntiju hasilnya itu natijahnya kesimpulannya atuz zakata bayarlah zakat lil wujubi karena itu merupakan wajib. Pakis alaihi goiruhu maka kalian harus mengiaskan ya, menyamakan analogi kias itu ya, maka kalian harus mengkiaskan gitu, kepada yang lainnya. Al-mabhasus salisu pembahasan ketiga fi faidati usulil fikhi manfaat usul fikih. Wa faidatuhu manfaat usul fikih itu al ilmu bil ahkamillahi bi ahkamillahi mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi manfaat usul fikih itu al ilmu bi ahkamillahi ta'ala mengetahui kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Wattaroki dan naik an hodidi taklili dari lembah taklid dari jurang taklid ya. Idastu mila apabila dipergunakan usul fikih fi ma wudi'a lahu ya. Apa ya? Pi mawudi alahu itu di dina perkara naon ulah da misalnya teh nu geus dijadikeun ieu usul fikih teh pi mawudi alahu naon tulisan gitu ya min istinbatil furu'i dari mengistinbat furu' minal usuli dari usul wahya maka mengistinbat furu' itu wadifatul mujtahidina merupakan tugas atau fungsi para mujtahid. Radil furu'i atau mengembalikan furu' ilal usuli kepada usul. Wahwa maka itu wadifatul muttabi'ina tugas para muttabi. Kalau tadi apa? Tadi itu yang di atas itu faidahnya itu ilmu mengetahui tentang hukum-hukum Allah Ta'ala naik dari lembah taklid dari jika dipergunakan usul fikih itu fi mawudi alahu dina perkara nu geus dijadikeun eta usul fikih itu adalah tugasnya mujtahid katanya itu ya atau mengembalikan furu' kepada usul itu tugasnya muttabi katanya gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.